Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3B Keperawatan. Saya Sri Mursalina berperan sebagai narasumber atau sasaran wawancara vaksin untuk COVID-19. Saya Rizky Astri berperan sebagai pewawancara. Di sini kami akan melakukan simulasi wawancara mengenai vaksin untuk COVID-19. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Bisa saya minta waktunya Ibu sebentar? Boleh Bu, silakan masuk. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Desi Astri. Saya mahasiswa Poltekkes Tanjung Pinang. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai Ibu mengenai vaksin untuk COVID-19 Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke Bu, mohon kerjasamanya Ibu. Iya Bu. Namanya Ibu siapa? Nama saya Sri. Sri. Umurnya Bu? Umur saya 35 tahun. Oke, jadi perempuannya Ibunya kandungnya. Hubungan keluarga di sini Sebagai istri. Oh, istri. Alamatnya Ibu di mana ya? Di perumahan Permata Dewasti. RT Bu? RT 5 RW 2. Oke, kecamatannya Ibu? Kecamatan Air Raja. Nomor teleponnya Ibu kalau boleh tahu? 08 31 7456 7716. Baik Ibu. Baik Ibu, ini pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ibu nanti bisa diisi sebelah sini ya Bu, saya. Iya. Bisa baca. Ya. Oke, temunya Ibu. Menurut Ibu, bagaimana penyebaran COVID-19 ini? Kalau menurut saya, penyebaran COVID ini bisa melalui droplet setahu saya, kayak air liur, percikan air liur, itu Bu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana pendapat Ibu tentang penyebaran COVID-19 melalui kontak erat dengan orang lain? Itu ada jaraknya tidak? Kalau setahu saya jaraknya itu yang harus kita lakukan itu minimal itu 1 meter Bu. Baik Bu, cuci tangan menggunakan sabun? Ya, sering. Sangat sering ya Ibu? Ya, sering. Yang kedua Ibu, apakah Ibu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan? Itu kadang-kadang sering kelupaan gitu, nggak sengaja gitu. Dan hal Ibu, kalau dari luar gitu Bu, Ibu sebisa mungkin mencuci tangan untuk memegang mata terutama dan hidung. Yang ketiga, menggunakan masker saat berada di luar rumah itu Ibu sering atau tidak? Sangat sering Bu. Itu tidak pernah lupa. Sangat baik ya Bu. Menghindari kontak erat dengan orang yang sakit COVID, apakah Ibu ada atau sering bertemu? Alhamdulillah sejauh ini belum ada Bu. Apakah Ibu menghindari kerumunan atau sering berkerumun? Nggak pernah sih, karena kan jarang juga keluar rumah. Paling ke pasar itu pun jarang juga sih orang berkerumun. Saat Ibu pergi keluar, apakah Ibu menjaga jarak dengan orang lain atau Ibu berdempet-dempetan? Berjaga jarak. Jarak yang Ibu lakukan sama orang langsung tuh seperti apa Bu? Minimal itu 1 meter biasanya. Kayak gitu. Tergantung lokasinya juga. Selanjutnya Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang penyebaran COVID-19 melalui air liur itu? Apakah berbahaya atau tidak Bu? Itu kalau menurut saya sih dia berpengaruh besar ya Bu, karena kan dari droplet itu langsung dari tubuh seseorang. Kita kan nggak tahu, mungkin
orang lain itu kena virus tersebut apa tidak. Apakah Ibu tahu cara penyebaran virus corona ini melalui airborne itu seperti apa? Penyebarannya itu seperti biasanya tuh kayak orang batuk gitu. Gitu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu tahu penyebaran COVID-19 ini melalui apa biasanya orang terkontaminasi terhadap virus COVID-19 tersebut? Melalui misalnya nih kita berdekatan sama orang gitu, karena kan kita nggak tahu orang itu terinfeksi apa tidak, itu seperti itu. Gitu. Selanjutnya Ibu ya, apakah ada risiko penyebaran COVID-19 ini melalui udara menurut pengetahuan Ibu? Setahu saya sih kalau melalui udara sih kurang tahu ya Bu. Yang saya tahu cuma masih melalui nafas gitu Ibu. Penyebaran COVID-19 melalui udara ini sesuatu terjadi Bu, seperti seseorang sedang berbicara dengan lawannya. Seseorang tersebut mengeluarkan air liur ini terbawa oleh udara, dan virus-virus yang di udara ini menyebarkan virus kecil, sangat minim dan kecil. Oleh sebab itu Ibu, untuk kondisi seperti ini kita penting dianjurkan untuk memakai masker Ibu. Iya Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Iya Bu. Saya sini mau bertanya, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang penyebaran COVID-19 melalui kontak langsung dengan orang lain yang telah terinfeksi? Menurut saya kalau orang sudah terkena infeksi COVID itu sudah resikonya udah tinggi Bu untuk kita mau berkomunikasi sama dia gitu. Kita lanjut ya Ibu, apakah orang-orang dengan penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung, asma, gagal ginjal itu berisiko tinggi terhadap COVID-19? Kalau menurut saya sih itu sangat berisiko ya, karena penyakit tersebut tuh bisa saja penyakit komplikasi, jadi itu berisiko sih. Apakah orang yang berusia lanjut seperti umur di atas 60 tahun itu berisiko terhadap COVID-19 Ibu? Itu berisiko tinggi menurut saya. Orang dengan daya tahannya rendah itu berisiko tinggi terhadap COVID-19 Ibu? Itu mungkin sangat berisiko tinggi karena saat imun kita turun, itu menurut saya virus itu gampang gitu masuknya. Menurut Ibu, orang yang memiliki berat badan yang tinggi seperti obesitas bisa terkena COVID? Saya sih sama saja sih, tidak terlalu berisiko. Bu, saya ingin bertanya tentang penyakit bawaan dari keluarga Ibu, seperti diabetes. Apakah keluarga Ibu ada mengalaminya atau mengidap penyakit tersebut? Kalau diabetes nggak ada sih, tidak ada. Tidak ada ya Bu. Penyakit autoimun Ibu? Tidak ada. Penyakit ginjal? Tidak ada. Hipertensi? Ada hipertensi dari ibu. Tuberkulosis atau TB paru Ibu? Tidak ada. Ada ya Bu. Penyakit jantung Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Ya. Kanker seperti tumor gitu Bu? Nggak ada. Tidak ada. Baik Ibu, lanjut ya Bu. Baik Ibu, tadi kita sudah membahas tentang COVID-19. Di sini saya mau membahas tentang vaksin untuk COVID-19 Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, apakah Ibu sudah divaksin? Saya sudah vaksin baru yang pertama Bu, kemarin tanggal 10. Ibu, apakah Ibu tahu vaksinasi itu apa Bu? Setahu saya sih vaksin itu seperti benteng untuk tubuh kita, menjaga kekebalan tubuh kita dari virus, contohnya seperti virus COVID-19. Bagaimana efek dari vaksinasi yang Ibu rasakan? Kalau saya sih kemarin waktu vaksin yang pertama saya cuma ngerasain pusing aja sih, dengan itu kayak pusing, terus tidak nafsu makan. Tapi sekarang setelah saya minum obat dan vitamin, alhamdulillah sudah membaik kok. Itu jenis vaksin apa yang Ibu diberikan? AstraZeneca. Baik Bu. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu apakah vaksin itu aman? Menurut saya sih
Kalau menurut saya aman sih. Vaksin itu penting tidak Bu untuk masyarakat yang belum vaksin? Nah itu menurut saya penting banget ya. Selain untuk menjaga kekebalan tubuh kita, supaya kita pun aman gitu. Menurut saya sih aman-aman saja. Baik Ibu, di sini saya mau bertanya. Sebelum atau sesudah vaksin, Ibu mengkonsumsi makanan seperti apa dan pola hidup Ibu itu seperti apa? Menurut saya kalau pola hidup sehat versi saya sih, saya sebelum vaksin saya selalu nggak begadang gitu. Saya tidur teratur 8 jam gitu kan dalam sehari. Saya selalu mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang, pepaya, terus minum vitamin. Jadi saya bisa menjaga imun saya juga. Setelah vaksin seperti itu juga, saya mengonsumsi buah-buahan, makan teratur, tidur yang teratur gitu. Banyak minum air putih juga. Baik Ibu, yang Ibu jelaskan tadi itu sangat benar sekali. Dan Ibu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas keluar rumah Ibu kalau tidak penting. Iya Bu. Apakah Ibu ada yang ingin bertanya tentang seputaran COVID-19 maupun vaksinasi? Tidak ada, sudah jelas sekali. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Terima kasih juga Bu. Ibu, di sini saya mau berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Saya pamit dulu ya Ibu. Terima kasih. Demikian simulasi video yang telah kami berikan. Sekiranya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.